Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita bacakan profilnya. Nah, di sini kita kenalkan, di sini namanya Kang Rinaldi Putra Pratama ya, atau bisa dipanggil Aldi, kalau di kerjaan Aldi ya, kalau dulu di kampus tuh PP namanya. Tapi kita panggil secara formalnya di sini adalah Kang Rinaldi. Beliau sekarang bekerja di PT Buma ya, panjangannya adalah PT Bukit Makmur Mandiri Utama, jabatannya sekarang sebagai SHE Officer untuk sistem dan training. Untuk pendidikannya di Teknik Geologi 4 pastinya angkatan 2010 ya. Jadi kurang lebih hampir gap-nya tuh sama yang HMG paling muda tuh kalau nggak salah hampir 1 dekade ya sekarang ya. Jadi cukup senior juga nih Kang Rinaldi. Kita mempersingkat waktu saja, waktu dan tempat kita persilakan Kang Rinaldi untuk sharing ya. Oke, terima kasih Kang Jun ya atas waktunya. Kita lanjut aja. Oke, sebelumnya tadi udah jelas ya teman-teman ya. Perkenalan tadi, nama saya Rinaldi. Jadi di sini saya sebagai SHE ya, SHE Officer System and Training. Jadi untuk di dunia pertambangan sendiri ya, khususnya di HSE ya. Ini saya sudah kurang lebih dari tahun 2017 ya, 2017 akhir. Ya ini sekedar sharing aja sih ya untuk teman-teman, gambarannya seperti apa sih terkait dengan HSE ya untuk di dunia pertambangan ini khususnya. Jadi yang pertama ya, untuk HSE ini cangkupannya memang cukup luas ya. Kita di HSE ini kita harus tahu bagaimana ya si bisnis proses dari proses pertambangan ya. Kok ini karena memang bidang di perusahaan saya batu bara, jadi saya akan sedikit sharing ya terkait dengan proses penambangan batu bara di kami ini seperti apa. Jadi kalau untuk dari geologinya ya, bisa lihat teman-teman lihat. Mungkin ini kalau misalnya dilihat dari gambar, ini kita mulai dari pembersihan lahan ya. Tapi di luar satu proses ini ya, satu proses ini, peran geologi itu apa sih? Kita kalau sebagai geologi pasti kenal dengan istilah eksplorasi lah ya. Kita ini sebagai eksplorasi ya. Eksplorasi bagaimana untuk mencari batu baranya ya. Nah itu pun ada peran HSE-nya ya. Jadi di luar ini ada eksplorasi yang harus dipantau juga ya untuk dari HSE-nya, poin HSE-nya. Jadi ini umum untuk proses penambangan batu bara ya. Ini untuk penambangannya. Ini penambangannya ini dimulai dari pembersihan lahan ya teman-teman ya. Dari pembersihan lahan setelah eksplorasi kita ada pembersihan lahan ya. Pembersihan lahan setelah lahan sudah dibersihkan ya. Ini lahan contohnya adalah hutan ya, hutan-hutan setelah dibersihkan itu kita buang untuk soilnya ya atau tanahnya menggunakan unit, lalu unit loader, lalu setelah itu dibawa ya unit dari soil tersebut oleh unit hauler untuk disimpan ya untuk tanah tersebut di suatu area. Lalu setelah terekspos ya untuk teman-teman untuk si tanahnya itu ada yang namanya OB atau overburden-nya ya. Jadi overburden ini apa? Overburden ini adalah lapisan ya, lapisan dari penutup dari batu bara tersebut sehingga si lapisan tersebut harus dibuka Pak. Jadi ada namanya nanti proses blasting dan setelah proses blasting ada proses pemindahan overburden-nya. Nanti setelah ini akan ada ya slide terkait gambar-gambar proses tersebut. Lalu ada pemindahan OB-nya, overburden-nya dipindahkan, lalu ke area disposal. Setelah itu tereksposlah yang namanya batu bara ya, teman-teman ya. Nah, itu di batu baranya sendiri itu diambil juga, Pak. Ya, kita ambil dan ada proses dari blastingnya juga ya. Dan ini prosesnya perlu hati-hati karena akan mempengaruhi kualitas ya, kualitas dari batu baranya. Lalu untuk batu baranya sendiri setelah diangkut ya, setelah di loading diangkut menuju ke CPP ya atau tempat penyimpanan batu bara sampai nanti diberikan ya, diolah di stockpile-nya ya, di ROM-nya. Lalu akan didistribusikan melalui kapal ya, kapal laut ya. Untuk di batu bara sendiri mayoritas untuk distribusinya pasti menggunakan kapal laut. Nah ya, untuk HSE sendiri, untuk di operasionalnya seperti yang sudah jelaskan tadi ya. Cuman di luar itu ya teman-teman, itu ada proses-proses lain ya. Proses-proses yang mendukung atau mensupport bagaimana proses penambangan batu bara itu bisa berjalan sesuai dengan rencana awal. Contohnya adalah desain tambang ya. Desain tambang dan survei
Lalu ada road maintenance ya. Road maintenance ini adalah jalan ya, jalan yang digunakan untuk proses lewatnya ya unit-unit besar nih ya, atau unit istilahnya A2B atau alat-alat berat untuk pemindahan OB ataupun batu baranya. Lalu ada dewatering, di mana biar tambangnya tidak banjir ya, itu harus ada yang namanya dewatering. Jadi bagaimana proses hidrologinya harus jalan di dunia tambang tersebut. Lalu ada equipment repair dan maintenance. Nah ini ya namanya unit ya, atau alat-alat berat itu pasti ada masanya ya, lifetime-nya, dan harus dilakukan maintenance. Nah itu harus disupport juga teman-teman untuk proses penanganan batubara tersebut. Lalu ada warehousing, itu adalah contohnya, contoh gampangnya adalah untuk stok ya, untuk stok atau pendukung alat-alat support untuk dunia pertambangan ya. Jadi ini seperti semacam gudang ya, gudang besar. Lalu ada camp itu adalah camp untuk karyawannya, lalu proses rekrutmennya, transportasi, people development, IT network, dan juga finance ya, terkait dengan finance. Nah, untuk HSE sendiri itu harus memahami keseluruhan dari bisnis proses ya secara umum untuk di penambangan batubara tersebut. Oke, bisa di next. Nah, ini contoh-contoh untuk gambaran umum ya, untuk aktivitas untuk di area penambangan batubara ya, dan juga supportnya. Contohnya dari survei ya. Survei ini sangat penting, di mana ini memerlukan faktor untuk menentukan desain tambangnya kita mau seperti apa sih. Lalu poin-poin surveinya yang digunakan untuk membuat suatu desain tambang agar lebih efektif dan juga efisien. Lalu tadi ada pembersihan lahan, lalu setelah itu ada proses pengeboran drilling ya. Jadi untuk drilling sendiri ini cukup dalam ya untuk pengeborannya, kurang lebih 8 meter. Lalu setelah dilakukan pengeboran untuk penghancuran atau ekspos batu baranya, itu ada yang dinamakan peledakan ya, atau blasting. Nah, untuk blasting sendiri ada radius-radius amannya teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan orang juga bisa masuk ke area peledakan. Jadi ada aturan-aturan khusus atau tertentu ya terkait dengan peledakan tersebut. Lalu ada pemindahan tanah penutup ya, pemindahan tanah penutup. Lalu dewatering ya. Jadi kalau di dewatering ini contohnya kalau di daerah tambang ya pit, ada yang namanya SAM ya, atau kolam ya, kolam-kolam tambang, yang mana itu merupakan aliran-aliran dari tambang tersebut ya, aliran air dari tambang tersebut, dan disimpan di satu tempat ya, itu namanya proses dewatering. Lalu ada pun proses workshop alat berat ya, workshop alat berat, di mana untuk workshop alat berat ini merupakan salah satu support di mana untuk pendukung proses dari penambangan batu bara tersebut. Lalu ada juga warehouse ya, warehouse untuk support juga. Jadi unit-unit ya, atau spare part, contohnya spare part dari unit-unit atau alat-alat atau bahan-bahan pendukung lainnya dari proses pertambangan itu disimpan di warehouse untuk mensupport ya proses penambangan, contohnya di workshop ataupun aktivitas-aktivitas keperluan dari karyawan. Next. Nah, ini yang poin-poin pentingnya ya. Kenapa dan apa sih peran HSE sendiri ya? Nah, kenapa kita harus menerapkan SMK 3LH? SMK 3LH ini merupakan sistem ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang HSE ya, jadi HSE itu adalah sebenarnya sistem ya, teman-teman. Jadi sistem manajemen sebuah organisasi atau perusahaan ya, di mana untuk mencapai tujuan, sasaran, dan visi dalam aspek keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, jadi HSE itu adalah sistem ya, bagaimana bisa mencapai tujuan dan visi dari perusahaan tanpa adanya kecelakaan ya yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Yang pertama ini contohnya kenapa sih kita perlu? Yang pertama hak ya, hak atau right ya. Jadi hak itu adalah setiap tenaga kerja untuk yang bekerja ya, khususnya di pertambangan, untuk dapat bekerja dalam lingkungan yang aman dan juga sehat ya. Jadi itu adalah hak dari setiap pekerja di tambang ini khususnya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kenapa kita harus menerapkan SMK 3 terkait dengan peraturan legal. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi peraturan legal ini sebenarnya peraturan contoh dari pemerintah ya. Dari pemerintahan ada basicnya kalau untuk di bidang K3 sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ya. Itu teman-teman bisa baca, itu tentang K3.
lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, dan juga khususnya untuk dunia pertambangan ya. Untuk dunia pertambangan sendiri, ini teman-teman bisa baca terkait dengan Kepmen 1827 tahun 2018 ya, tentang pedoman pelaksanaan pertambangan yang baik ya, kaidah pertambangan yang baik. Lalu ada Permen nomor 26 tahun 2018. Nah, itu adalah peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam suatu proses pertambangan tersebut. Dan ini biasanya untuk dari perusahaan sendiri ya, ini dapat menjadikan dasar dari munculnya suatu prosedur standar ataupun IKA yang ada di setiap perusahaan nantinya. Lalu yang terakhir ya, atau yang ketiga, ini terkait dengan economic factor ya. Jadi kenapa kita memerlukan SMK 3LH? Untuk pertama terkait dengan ekonomi ya. Ekonomi yaitu terkait dengan perusahaan ini ingin menekan biaya loss cost apabila akibat terjadinya suatu insiden. Jadi kenapa kita ya sebagai HSE itu harus menerapkan ya, harus benar-benar memonitor terkait dengan sistem yang ada. Contohnya SMK 3 ini. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari adanya kerugian-kerugian yang terjadi di kedepannya ya. Apabila terjadinya insiden, itu kerugiannya bisa sangat besar ya. Salah satu contohnya di perusahaan kami pernah ada ya, selain fatality itu sudah jelas ya. Fatality sudah kerugian orang ya, lalu ada lagi kerugian terkait dengan citra perusahaan ya. Itu masuk ke salah satu economic factor nantinya. Lalu ada juga terkait dengan kerusakan pada unit ya. Untuk di kami sendiri apabila terjadi insiden itu bisa sampai miliaran ya. Kemarin yang terakhir ada salah satu PC ya, salah satu PC bisa sampai harganya perbaikannya itu sampai ke 700M lah. Jadi ini benar-benar merugikan lah untuk perusahaan. Jadi kenapa sih SMK 3 ya, atau sistem dari HSE-nya harus berjalan, karena itu dapat mencegah ya perusahaan dari adanya kerugian yang ada. Next. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kita sudah bahas panjang lebar terkait dengan tambangan ya dan sistemnya. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih keselamatan kerja ya. Jadi bisa dibaca nih teman-teman, keselamatan kerja itu adalah suatu usaha kita ya, usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa kecelakaan, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman, sehingga dicapai hasil yang menguntungkan dan juga bebas dari bahaya. Nah, itu adalah definisi dari keselamatan kerja ya, atau K3. Jadi, itu merupakan usaha ya, usaha kita untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan. Jadi, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Nah, peran kita sebagai HSE ini apa sih? Yang pertama itu kita harus melakukan edukasi ya, melakukan edukasi kepada karyawan ya, seluruh karyawan khususnya di area kerja agar melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ada, atau melaksanakan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan lah, intinya seperti itu ya, dan bebas dari bahaya. Mungkin setelah ini saya akan membahas dasar lah ya, dasar terkait dengan pengenalan teman-teman terkait dengan hazard ya, atau bahaya, dan juga nanti teman-teman harapannya setelah dari materi ini ya bisa membedakan antara bahaya dan juga resiko ya yang ada. Nanti kita sambungkan di dunia pertamanya. Next. Jadi yang pertama kita kenali dulu hazard ya. Apa itu hazard ya? Jadi hazard itu adalah segala sesuatu ya teman-teman ya. Segala sesuatu yang terkandung pada suatu bahan atau material yang dimana terdapat energi atau kondisi kerja yang berpotensi mencelakakan, menimbulkan cedera, atau terjadinya kerusakan ataupun kerugian ya. Jadi hazard itu bisa berupa bahan-bahan, bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, dan juga situasi kerja ya. Nah, itu adalah pengertian dari bahaya ya. Nah, sedangkan apa itu resiko? Ada next, Kang. Nah, untuk resiko sendiri ini bisa dilihat. Untuk resiko itu adalah ukuran kemungkinan terjadinya sebuah kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi ya. Jadi resiko ini teman-teman akan muncul apabila sudah adanya bahaya ya. Jadi bahaya ini nanti kita bagi ya. Ada dua. Yang pertama itu terkait dengan bahaya kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman. Kalau gambar kita di gambar atas ini ya, bisa kita lihat
adalah bahaya ya. Jadi bahayanya adalah yang kiri hazard atau bahaya itu adalah sesuatu ya yang memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk terjadinya suatu kerugian ya atau kecelakaan. Nah, untuk yang besarannya. Sedangkan risk atau resiko ya, resiko adalah peluang ya untuk terjadinya sesuatu mencelakakan, itu mencelakakan. Jadi untuk lebih jelasnya, ini kita breakdown dulu ya. Untuk hazardnya sendiri, next Kang Jun. Nah, untuk hazard tadi ya, atau bahaya kita bagi jadi dua nih. Teman-teman harus paham ini terkait dengan bahaya ini. Jadi bahaya itu ada dua. Yang pertama terkait dengan bahaya yang namanya tindakan tidak aman. Ya. Nah, untuk kecelakaan yang terjadi khususnya di, ya sebenarnya nggak di dunia pertambangan aja atau dunia kerja ya. Ini di luar juga sama ya. Jadi ada tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Hampir 99% ya kejadian kecelakaan atau kerugian itu diakibatkan oleh yang namanya tindakan tidak aman atau unsafe act ya. Jadi tindakan tidak aman ini adalah tindakan atau perilaku yang tidak perlu dilakukan dalam melakukan pekerjaan, di mana tindakan tersebut dapat meningkatkan kemungkinan celaka atau cedera tidak diubah. Ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat gambar di bawah ya, itu ada salah satu tindakan tidak aman yang dilakukan oleh karyawan. Tindakan tidak amannya apa? Yang pertama itu di atas itu ada beban ya, ada beban yang sedang diangkat dan yang bersangkutan atau dua orang tersebut berada di bawah beban yang sedang diangkat. Nah, perilaku dari kedua orang tersebut merupakan yang namanya tindakan tidak aman, di mana yang bersangkutan berada di radius beban yang sedang diangkat, yang mana itu berpotensi untuk terjadi kecelakaan apabila barang yang ada di atasnya itu terjatuh. Lalu yang kedua ada yang namanya kondisi tidak aman ya, atau unsafe condition ya, unsafe condition. Jadi unsafe condition ini adalah situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki. Nah, ini ada kondisi tidak aman ya. Salah satu kondisi tidak amannya bisa kita lihat kalau misalnya di kondisi tidak amannya, salah satu dari pengaitnya ya, pengait dari beban tersebut ya, beban yang diangkat tersebut sudah mengalami keausan ya, atau sudah keropos lah ya, jadi berpotensi untuk terlepas dan juga jatuh untuk barang yang sedang diangkatnya. Nah, itu adalah kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman. Jadi teman-teman harus bisa mengetahui ya, kalau ingat bahaya teman-teman ya, bahaya itu kita ingat dua, antara tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Jadi itu ya, dasar dari pengenalan ya, nanti atau HIRA nanti. Pengenalan yang akan lebih jauhnya lagi. Nah, jadi itu adalah pengenalan hazard. Lalu untuk resikonya ya, sebenarnya untuk resikonya bisa kita pelajari ya, contoh di gambar kiri bawah. Resiko yang akan terjadi ya, resiko adalah ukuran kemungkinan dari suatu adanya ya hazard atau bahaya. Jadi untuk resiko yang di gambar kiri bawah itu salah satu contohnya adalah resikonya adalah orang tersebut tertimpa ya, orang tersebut tertimpa oleh barang yang ada di atasnya. Jadi untuk resiko itu biasanya menggunakan kata ya, tertimpa, terjatuh, terbentur. Nah, itu adalah contoh-contoh dari resiko. Nah, bagaimana sih cara pengendalian kita ya untuk mengendalikan yang namanya bahaya dan juga resiko ya. Jadi ini ada yang namanya hierarki kontrol. Next, sorry Kang Jun, next. Nah, ini adalah hierarki kontrol ya. Hierarki kontrol ini adalah ukuran ya. Kalau kita hierarki ya, dari bahasanya hierarki itu adalah urutan ya. Urutan-urutan untuk mengontrol yang namanya bahaya dan juga resiko. Tadi ya bahaya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau bahaya itu ada yang namanya kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman. Salah satunya di gambar ini ada bahaya ya. Salah satu bahayanya ini contohnya di gambarnya adalah hiu ya. Jadi di suatu perairan atau di laut itu ada hiu lah. Itu contoh dari bahayanya. Lalu di gambar sebelah kanan kita ada resikonya teman-teman. Jadi untuk resikonya sendiri adalah ada manusia ya. Ada manusia yang berada di lokasi hiu tersebut ya. Ada di tempat hiu tersebut. Jadi resikonya adalah orang tersebut bisa terserang hiu ya. Terserang, tergigit, atau yang lainnya ya. Jadi itu adalah bahaya dan resiko kita kenali tadi ya. Bahaya dan juga resiko sudah harus bisa memisahkan teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk mengontrol ya? Mengontrol bahaya dan resiko yang ada.
atau bahaya dan risiko tersebut. Yang pertama itu kita kenal yang namanya proses eliminasi, teman-teman ya. Jadi ini adalah suatu urutan ya. Jadi nggak boleh kita tidak beraturan dalam mengontrol atau mengenal hierarki kontrol tersebut. Jadi kalau misalnya ada teori lain itu ada piramidanya ya. Salah satunya yang paling bawah itu adalah eliminasi ya. Jadi kita mengeliminasi yang namanya bahayanya. Contohnya adalah hiu tersebut ya. Bahayanya tadi hiunya, kalau bisa dilihat di gambar ada yang hilang itu hiunya. Jadi hiunya kita hilangkan, itu adalah salah satu contoh dari hierarki kontrol eliminasi. Lalu yang kedua, itu ada poin yang namanya substitusi ya. Jadi substitusi itu adalah mengganti bahaya yang ada. Jadi bahayanya itu contohnya adalah hiu ya. Di kolam tersebut ada hiu, tapi kita ganti dengan balon atau bola ya, yang relatif materialnya itu lebih aman. Ya. Itu untuk contoh di gambar saja. Lalu yang ketiga, selanjutnya setelah substitusi ada rekayasa ya, rekayasa engineering. Di mana rekayasa engineering ini adalah bagaimana caranya orang tersebut sebenarnya resikonya masih ada, tapi dengan rekayasa engineering itu bisa mengurangi bahayanya ya, mengurangi potensinya dengan contohnya adalah membuat suatu pagar pengaman ya untuk orang tersebut agar tidak dimakan hiu. Itu adalah rekayasa engineering contohnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah administrasi ya. Jadi salah satu proses administrasi ini penting ya. Contohnya kalau misalnya di gambar ini, dia administrasinya adalah di mana hiu tersebut ya. Hiu tersebut sebelum memasuki kolam tersebut sudah diberikan penanda terkait dengan awas ada hiu di area tersebut, sehingga orang akan tidak masuk ke kolam tersebut. Itu adalah salah satu kontrol yang namanya administrasi. Kalau di kita ya, contohnya untuk di lalu lintas sendiri administrasi ada rambu-rambu ya, rambu-rambu. Nah itu adalah contoh dari hierarki kontrol dari administrasi untuk di bahaya dan risiko tersebut. Lalu yang terakhir ya, ini yang terakhir itu adalah alat pelindung diri ya, alat pelindung diri atau APD atau PPE lah istilahnya, personal equipment. Untuk APD sendiri ini merupakan hierarki kontrol terakhir ya, apabila proses eliminasi, substitusi, rekayasa, dan administrasi sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah proses yang namanya APD untuk urutan-urutan mengontrol bahaya dan juga resiko yang ada. Jadi berikut ya 5 poin ya, di mana urutan-urutan bagaimana sih cara kita untuk mengontrol bahaya dan juga resikonya. Lalu yang terakhir ya ini sebenarnya contoh-contoh saja. Temukan potensi bahaya. Jadi ini sebenarnya teman-teman nanti bisa belajar ya dari contoh-contoh gambar yang ada ini, apa sih bahaya dan juga resiko yang ada ya, yang ada dari setiap poin ini. Jadi ini saya kasih contoh beberapa poin aja ya. Poin nomor 2 contohnya tadi sama ya. Poin nomor 2 itu apa sih bahayanya nih? Apa bahaya dari orang yang nomor 2 ya lakukan? Bahayanya adalah tindakan tidak aman ya. Adanya tindakan tidak aman yang dilakukan oleh orang tersebut. Yakni dia berada di radius atau zona ya. Zona adanya peluang atau resiko dari barang yang sedang diangkat itu jatuh ya, jatuh ke bawah. Jadi itu adalah tindakan tidak aman yang dia lakukan. Jadi dia berada di bawah beban yang sedang diangkat. Itu adalah bahaya, yakni tindakan tidak aman. Lalu resikonya, apa sih resikonya? Resikonya adalah barang tersebut ya, barang yang sedang diangkat tersebut terjatuh dan juga menimpa orang yang ada di bawahnya. Lalu contoh lainnya adalah nomor 9 ya. Poin nomor 9. Itu ada bahayanya adalah TTA ya. TTA atau tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman dari orang tersebut adalah orang tersebut menuruni tangga ya, menuruni tangga tanpa menghadap ke arah tangga dan juga tidak menggunakan yang namanya 3 point contact ya. Jadi ada istilahnya apabila kita naik turun dari tangga ya, atau menaiki tangga atau menuruni tangga, itu ada istilahnya adalah 3 point contact, di mana harus ada 3 ya, 3 poin yang ada di tangga tersebut. Contohnya adalah kaki ya, kaki 2 dan juga tangan 1. Dan juga seterusnya ya. Jadi harus ada 3 kontak ya di area tersebut. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu nggak, Kang Jun? Lanjut dulu, Kang. Nanti kita di akhir ya pertanyaannya. Oke, mungkin mau dilanjut sama Kang Indra aja atau dilanjut dulu, Kang Indra? Boleh dilanjut aja, Kang. Aman.
Oke, dilanjut dulu aja ya, aman ya. Oke ya. Jadi kita sudah tahu lah ya prinsip-prinsip dasar dari pengenalan bahaya dan juga resiko. Nah, kenapa sih kita harus pertama tahu dulu ya apa itu bahaya dan juga resiko di area kerja? Karena memang untuk di dunia pertambangan sendiri ya banyak sekali resiko resiko yang dapat terjadi di dunia pertambangan. Contohnya bisa menyebabkan yang namanya kecelakaan ya, kecelakaan. Jadi untuk kecelakaan di tambang ini itu karena apa ya? Tambang itu merupakan salah satu penyumbang ya yang paling beresiko setelah dari penerbangan ya. Jadi salah satu kegiatan atau aktivitas yang paling berbahaya yaitu salah satunya tambang ya setelah dari penerbangan. Di mana apabila terjadi suatu kecelakaan ya itu sangat berpotensi terjadinya fatality ya. Fatality itu adalah meninggalnya ya atau hilangnya nyawa seseorang akibat terjadinya suatu kecelakaan di area kerja. Kalau misalnya kecelakaan definisi kecelakaan sendiri ya bisa teman-teman baca. Jadi kecelakaan sendiri itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan tidak dapat dikontrol. Yang dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja yang disebabkan oleh tindakan atau kondisi tidak aman yang menyebabkan cedera seseorang, rusaknya peralatan atau mesin, pencemaran lingkungan, atau terhentinya suatu kegiatan ya. Nah, jadi poin yang di merah itu adalah poin-poin intinya. Jadi yang namanya kecelakaan itu tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan juga tidak dapat dikontrol ya. Itu adalah definisi dari kecelakaan. Yang mana itu dapat menyebabkan kerugian. Kerugiannya apa saja, bisa kerugian pada manusia, contohnya cedera, lalu rusaknya peralatan atau mesin, lalu pencemaran lingkungan, dan juga terhentinya suatu kegiatan ya. Dan apabila terjadi kecelakaan, memang ini akan menyebabkan kerugian ya, khususnya bagi perusahaan dan juga karyawan lainnya. Sedangkan ada definisi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi di dalam proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya ya. Jadi ini definisi dari kecelakaan kerja dan juga ada definisi dari kecelakaan tambang ya. Jadi kecelakaan tambang ini sendiri adalah kecelakaan yang menimpa pekerja tambang ya. Pekerja tambang atau orang yang mendapat izin masuk pada kegiatan usaha pertambangan. Nah, itu adalah pengertian dari kecelakaan tambang. Sebenarnya kecelakaan tambang sendiri berdasarkan Capman ya. Capman 1827 itu dibagi lagi menjadi 5 poin teman-teman. Mungkin akan kita bahas lebih detailnya di sesi lainnya lah ya. Dan untuk kecelakaan sendiri ya, kecelakaan itu apa saja sih yang bisa diakibatkan, yang bisa dihasilkan dari kecelakaan? Bisa di next aja Kang Jud. Dampak-dampak terjadinya suatu kecelakaan ya. Nah, kenapa sih perusahaan tersebut menghindari yang namanya kecelakaan ya? Jadi kecelakaan tersebut dihindari agar next Kang Jun, coba slide-nya. Nah ini ya, pertama terkait dengan kerugian non material ya. Kerugian non material yang pertama itu terkait dengan cedera. Jadi manusia apabila terdampak ya atau terkena langsung terpapar terhadap manusia itu dapat menyebabkan yang namanya cedera ringan ataupun berat. Lalu ada kerugian terkait dengan kematian ya. Berkondisi kematian, hilangnya jam kerja dan juga menurunnya tingkat keterampilan atau skill. Nah, itu adalah kerugian non material dari dampak terjadinya suatu kecelakaan. Nah, makanya kenapa perusahaan itu menerapkan suatu sistem ya atau di HSE-nya tersebut diterapkan ya yang namanya HSE dan juga sistemnya ada SMK 3 adapun SMKP ya. Nah, itu untuk menghindari adanya suatu kecelakaan ya. Untuk kecelakaan mungkin nanti akan disampaikan lebih detail oleh Kang Indra ya terkait dengan lagging leading ya. Itu terkait dengan kecelakaan juga untuk preventif ya. Jadi HSE ini adalah sebenarnya poinnya adalah peran HSE ini kita adalah mencegah terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, contohnya kecelakaan. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan suatu sistem yang ada. Sistemnya apa? Ada yang kita kenal SMK 3 atau SMKP. Jadi poin-poin tersebutlah yang jadi job desk di HSE. Selanjutnya setelah kerugian non material itu ada kerugian material ya. Untuk kerugian material ini contohnya ada di bangunan ya. Bangunan, lalu ada unit alat berat ataupun LV ya. LV ini adalah singkatan dari light vehicle ya atau kendaraan lah ya. Kendaraan atau mobil kecil untuk di kita ini. Lalu ada kerusakan peralatan dan juga kerugian dari material atau bahan dari adanya dampak dari kecelakaan. Nah, selain dari kerugian non material dan juga kerugian material, itu ada juga kerugian yang namanya biaya ya. Nah, biaya ini bisa kita lihat ya,
Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya teori gunung es ya. Gunung es ini di mana adalah gunung es yang sebenarnya terlihat di atas ya, itu ternyata di bawahnya itu lebih besar ya. Jadi ukurannya lebih besar. Di mana eh, gunung es yang ada di atas ya, di atas permukaan air kita asumsikan sebagai penyebab atau kerugian atau biaya langsung ya. Biaya yang langsung dikeluarkan apabila terjadi insiden. Contohnya adalah perbaikan unitnya, lalu pengobatan dari si karyawannya, dan lain-lain itu adalah penyebab langsungnya ya. Jadi yang terlihat langsung. Lalu asuransi, contohnya itu masuk ke penyebab langsung dari terjadinya insiden ya, atau biaya yang dikeluarkan. Lalu di bawahnya ternyata itu ada lagi yang lebih besar, teman-teman ya. Lebih besar. Contohnya gunung es yang ada di bawahnya. Apa aja sih penyebab tidak langsung ya, atau biaya tidak langsung yang ada ya apabila terjadinya suatu kerugian. Contohnya yang pertama adalah stop operasional. Ya. Jadi kalau untuk di dunia pertambangan ini ya, operasional itu jalan hampir 24 jam ya. Kalau misalnya di perusahaan kami itu jalan 2 shift, teman-teman. Jadi 24 jam ya. 24 jam dan change shift. Nah, apabila terjadi suatu kecelakaan ya, suatu kecelakaan otomatis suatu sistem tersebut akan berhenti, teman-teman ya. Akan berhenti dan akan tidak berproduksi lah, istilahnya tidak akan berproduksi, dan itu akan menghasilkan kerugian ya, akan menghasilkan kerugian yang cukup besar. Lalu yang kedua, kita harus melakukan training kembali ya, training kembali kepada orang yang bersangkutan. Contohnya apabila terjadi suatu kecelakaan, orang tersebut vakum ya untuk beberapa hari atau beberapa waktu. Nah, itu merupakan suatu kerugian dari perusahaannya, di mana perusahaan tersebut harus membayar orang tersebut, tapi orang tersebut tidak bekerja ya untuk perusahaan tersebut. Dan juga harus dilakukan training ulang kembali oleh perusahaan agar orang tersebut bisa kembali tune in ya dalam pekerjaannya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari biaya tidak langsung ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu lah ya terkait dengan apa sih kenapa kecelakaan ini harus dihindari ya, ini karena dampak-dampaknya ternyata ada yang besar, yaitu di biayanya itu ada biaya langsung dan juga biaya tidak langsung yang ada di hasil dari kecelakaan tersebut. Oke, next. Jadi nah, kecelakaan tersebut bisa kita hindari ya dengan adanya penerapan yang namanya untuk pengelolaan K3LH-nya. Jadi ada yang namanya sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan hidup ya. Di situ ada kebijakan, program prosedur, pemeriksaan dan perbaikan, pengendalian kontak, dan juga mitigasi ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bawah, kecelakaan itu atau bahkan kerugian itu yang menimpa orang, harta benda, dan juga proses kerja itu root cause-nya ya, atau penyebab dasarnya dari apa saja sih? Yang pertama ya, kita bahas dari kiri. Yang pertama akibat adanya kurang pengawasan oleh manajemen ya. Jadi ini manajerial faktor, akibat kurang pengawasan oleh manajemen. Lalu selanjutnya ada penyebab dasar, yakni faktor pribadi dan juga faktor pekerjaan ya. Jadi penyebab dasar ini lebih ke apa sih kenapa kecelakaan tersebut bisa terjadi ya. Itu bisa jadi personal faktor atau akibat dari faktor-faktor pekerjaan yang belum tercapture ya sebelumnya. Selanjutnya ada penyebab langsung. Nah, penyebab langsung ini adalah bahayanya ya, yang tadi sudah kita pelajari atau kita sama-sama ketahui. Ada tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman ya untuk di penyebab langsungnya. Nah, itu setelah itu muncullah yang namanya kecelakaan ya. Jadi kecelakaan itu kenapa bisa terjadi karena adanya faktor-faktor yang mendukung di belakangnya ya. Jadi kalau misalnya kita kenal, ini ada yang namanya istilah domino ya, efek domino, di mana apabila ada dominan jatuh ya, jadi ini kita ibaratkan yang paling kiri ini kurang pengawasan ini 1, 2, 3, 4, 5 ya sampai ke kanan. Kenapa kerugian bisa terjadi itu apabila adanya poin-poin domino sebelumnya yang tidak terkontrol ya, atau tidak dikendalikan sebelumnya. Oleh apa dikendalikannya? Oleh sistem yang ada di atasnya, yaitu sistem manajemen keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup contohnya, atau sistem manajemen keselamatan pertambangan. Jadi itu ya poin-poin bagaimana kita sebagai preventif mencegah terjadinya suatu kecelakaan. Nah, jadi mencegah atau mengelola K3LH perlu adanya sistem manajemen K3LH sebagai panduan dalam mengelola bahaya dan resiko K3LH. Jadi sistem manajemen K3LH ini hendaknya dimulai dari komitmen manajemen, terutama manajemen puncak untuk mendukung dan terlibat langsung. Jadi peran HSE ini adalah
kita memonitor langsung ya, memonitor secara langsung sistem keselamatan yang diterapkan di perusahaan tersebut ya. Jadi khususnya ya kalau untuk di dunia pertambangan ini sistem yang kita jalankan adalah sistem SMKP ya, atau sistem manajemen keselamatan pertambangan. Nah, di dalam poin SMKP tersebut ada 7 poin teman-teman ya. Ada 7 poin dari kebijakan sampai ke tinjauan manajemen ya. Nanti itu mungkin apabila ada sesi tambahan ya, sesi lainnya bisa kita bahas lebih detail lagi, karena kalau kita bicara HSE ya, HSE itu memang lebih ke manajerial ya, manajerial atau sistem bagaimana proses-proses yang ada ya, proses sistem yang sudah ada, sudah dibentuk, itu bisa kita jalankan atau oleh perusahaan tersebut dijalankan agar terhindar dari yang tidak kita inginkan, dan tujuannya jelas ya, tujuannya sesuai dengan visi tujuan dari perusahaannya masing-masing. Mungkin berikut ya yang sudah saya sampaikan, cuman untuk summary-nya ya, untuk peran HSE sendiri apa saja sih? Ini untuk yang terakhir aja ya. Untuk HSE sendiri yang pertama adalah terkait dengan campaign teman-teman ya. Tadi kita sudah bicara sistemnya. Yang pertama, poin-poin intinya yang pertama untuk HSE di dunia pertama itu terkait dengan campaign teman-teman ya. Jadi kita campaign terkait dengan K3LH, di mana campaign tersebut dengan tujuan adalah untuk seluruh karyawan ya. Seluruh karyawan tahu dan paham terkait dengan poin-poin apa saja yang harus dia lakukan untuk mendukung proses keselamatan kerja di lingkungannya minimal ya, di lingkungan kerjanya. Lalu yang kedua edukasi ya. Nah ini karena memang